Yes, 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 pasti bisa. NKRI harga mati. Duar, duar, duar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 5 Bekasi. Pada pagi hari ini saya Turheni Komar selaku staf Wakasek Humas dan guru bimbingan dan konseling akan menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Terima kasih kepada moderator Kakak Alika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Sebelum kita mulai, coba anak-anakku kita bermain game ya. Kalau ibu tepuk 1 kali, berarti kalian tepuk 2 kali ya. Ibu tepuk 2 kali, kalian tepuk 3 kali. Oke? Ya. Kalau ibu tepuk 3 kali, berarti kalian tepuk berapa kali? Berapa kali? 4 kali ya. Oke, ya. Kita main tepuk tangan dulu. Ya, sekarang ibu dengarkan tepukan saya. Nanti tinggal kalian bermain tepuk lagi ya. Oke? 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih ya. Kita sudah speaking dulu dengan bertepuk tangan ya. Nah, baik anak-anakku, saya akan lanjutkan dengan materi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini merupakan sekolah sebagai rumah kedua ya. Kalau rumah kalian sebagai rumah pertama atau kalian mengatakan home sweet home, nah kita ada rumah yang kedua yang memang sepertiga dari kehidupan kalian berada di rumah kedua ini, yaitu rumah SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, sekolah SMA 5 Bekasi ini merupakan salah satu sekolah yang memang sekarang sudah menjadi sekolah ramah anak. Nah, tentunya sekolah ramah anak atau SRA ini kalian sudah tahu betul ya. Banyak sekali sekarang sudah digemar-gemborkan dan banyak sekolah yang sudah menjadi sekolah ramah anak. Karena goal settingnya adalah negara Indonesia ke depannya adalah sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang aman, sekolah yang berprestasi, sekolah yang tidak ada diskriminatifnya, dan sekolah yang memang nanti membuat seseorang itu menjadi nyaman, senang, bahagia, bersih, dan sehat ya. Nah, apa sih sebenarnya sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak ini merupakan suatu satuan pendidikan formal, non formal maupun informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Ciri dari sekolah ramah anak ini ada 8 ya, yang disebut dengan barisan. Yang pertama B. B itu apa? Bersih ya. Sekolah kita, sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi, bisa kalian lihat sekolah yang bersih karena anak-anak SMA 5 Bekasi senang akan kebersihan ya. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Ada yang tahu kakak-kakaknya apa sekolah kebersihan daripada iman itu? Hadisnya apa? Ana dofatu minal iman. Hebat kan kakak-kakak kalian? Nah, itu. Kakak-kakak kalian itu memang hebat-hebat ya. Sudah tahu bersih, sudah tahu kebersihan, makanya mereka didasari dengan karakter keimanan mereka ya, bahwa kebersihan itu memang sebagian daripada iman ya. Bersih.
Jadi bukan hanya bersih lingkungan saja, tapi nanti bersih hati, bersih dari segi fisik, bersih dari psikis, ya, bersih dari semuanya. Tidak ada yang namanya pikiran-pikiran negatif, ya. Yang ada hanya be positif atau positive thinking. Nah, yang kedua apa? Sekolah kita adalah sekolah aman, ya. Sekolah aman ini sudah dicetuskan oleh SMA 5. Ya, aman yang bagaimana? Kalian nanti bisa lihat. Sekolah kita ini adalah sekolah satu-satunya di Kecamatan Pondok Gede, hanya satu SMA negeri. Ya, hanya satu SMA negeri. Ya, makanya SMA negeri 5 ini diperebutkan dari ujung kota Bekasi sampai ujung kota Jakarta, ya, karena kita berbatasan dengan DKI. Nah, ini amannya bagaimana? Aman ada di lingkungan perumahan, ya, di perumahan Jatiwaringin Asri, ya, semua terjaga. Nah, karena dari segi fisik, dari segi lingkungan itu sudah aman, sehingga siswa SMA 5 merasa ada keamanan, ada rasa aman di sekolah ini, ya. Nah, aman ini juga sudah diperoleh dari rumahnya masing-masing. Apa yang diperoleh oleh mereka dari rumah masing-masing? Aman. Yang pertama, orang dikatakan aman karena dia merasa semua kebutuhan terpenuhi. Kebutuhan apa? Coba yang pertama, ada kebutuhan apa? Pokok, ya. Kebutuhan pokok kita apa? Apakah? Makanan. Oke, makanan, ya. Kebutuhan pokok kita adalah makan, minum, ya. Lalu ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tertier atau ketiga, ya. Semua itu ada rasa aman, ya. Kalau memang itu sudah terpenuhi, maka orang akan langsung meningkat kepada rasa aman karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, kebutuhan sandang papan pangan terpenuhi, sehingga mereka datang dari rumah masuk ke sekolah ini merasa aman. Ya, jadi aman ini bisa dirasakan oleh diri kalian masing-masing karena aman dari rumah dan merasa aman juga di sekolah. Nah, yang ketiga apa? R, ramah. Ramah yang bagaimana? Nah, ya, kalian nanti akan merasakan kakak-kakak kalian, ya, kakak-kakak kalian baik OSIS maupun kakak angkatan kalian, insya Allah mereka ramah-ramah. Karena kita SMA 5 punya slogan 5S, ya, Kak, ya? Iya, 5S. Apa 5S itu? Satu? Sapa, senyum, salam, sopan santun, ya. Sapa dulu apa senyum dulu? Senyum, ya? Senyum. Nah, senyum. Senyum itu adalah ibadah, ya. Tapi senyum yang bagaimana? Senyum 255. Ya. Gimana senyum 255, ya? Senyum 25, bukan 255. Senyum 25 apa? 225. Ah, ya, bukan 25. 225. 2 ke kiri, 2 ke kanan, tahan 5 detik. Ya, itu adalah senyum 225. Jadi, nanti kalau kakak-kakak kalian tidak senyum 225, berarti dia belum lulus. Ya, belum lulus menjadi siswa SMA 5. Nah, kalian coba nanti kalian tunjukkan senyum 225. Coba kakaknya sini dong, satu, bisa menunjukkan senyumnya. Ayo, Kak. Sini, Kak. 225. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Buka, Kak. Sebentar, ya. Jadi senyum 225 itu seperti bagaimana nih? Kakak siapa, Kak? Namanya, Kak? Kakak Roy. Kakak Roy. Sini, Kak Roy. Ibu di sini sama dengan kakak-kakak kalian, ya. Insya Allah ini kakak-kakak OSIS yang nanti akan membimbing kalian. Coba, Kak, senyum 2 sentinya ke kiri. Kiri, itu senyum ke kanan 2 senti. Lalu tahan 5 detik. Oke? Lihat ke kamera dong, Kak. 1, 2, 3. Senyum. Ya. Ya, senyum kiri 2 senti, kanan 2 senti, ya. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Ya, tepuk tangan nih untuk kakak. Terima kasih, Kakak, ya. Nah, itu yang pertama senyum. Terus yang kedua ada apa? Sapa. Kalian harus melihat budaya siapa? Budaya semut, ya. Kalau semut budayanya bagaimana? Setiap ketemu pasti dia akan beradu kepala atau menganggukkan kepala, ya. Memberikan sapa, ya. Sapa langsung dengan mengucapkan salam. Salam yang bagaimana? Ada bisa assalamualaikum, lalu selamat pagi, ya, good morning, atau bahasa Jepangnya apa?
Ohayo gozaimasu ya. Nah, Ohayo gozaimasu. Nah, itu bahasa Jepang yang ada salah satunya di SMA 5. Apalagi itu bahasa Sundana naon? Wilujeng enjing ya, wilujeng sonten. Nah, itu dengan sapaan ya, dengan salam ya. Boleh silakan kalian katakan atau dengan salam lalu bertepuk saling tepuk tangan ya, tangan kiri tangan kanan saling berjabat atau tangan kanan tangan berjabat langsing tos main tos gitu ya. Itu silakan ya. Sehingga kalian akan menunjukkan bahwa kita akan selalu senyum, akan selalu saling sapa, saling mengucapkan salam, karena salam itu adalah doa bagi kita semua ya. Nah, yang keempat adalah santun ya. Nah, santun itu yang bagaimana ya? Santun yang terakhir apa tadi? Sopan ya. Nah, ini santun dan sopan itu hampir satu sama lain sama ya. Kita harus santun kepada semua orang. Berarti kita kalau santun itu harus bisa melayani ya. Melayani dengan hati, melayani dengan senyuman, melayani dengan keikhlasan itu ya. Maka kita dalam hidup harus selalu menjadi pelayan ya. Pelayan apa ya? Pelayan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalian bisa melayani diri orang lain kalau kalian tidak bisa melayani diri kalian sendiri? Jadi bagaimana melayani diri kita sendiri? Ya layanilah diri kalian atau diri sendiri dengan hati kalian ya. Karena dengan melayani dengan hati berarti akan keluar apakah inner beauty-nya ya. Ya, auranya katanya akan timbul. Aura dari mana ya? Dari hati. Nanti akan keluar dari cara kalian berperilaku. Baik tadi dari gerakan, body language-nya kelihatan lah. Kalau inner beauty-nya bagus, pasti body language-nya juga bagus ya. Nanti kalian akan lihat kakak-kakak kalian yang paling ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, yang selanjutnya adalah I. Apa itu I? Indah ya. Indah itu yang bagaimana? Ya indah dipandang ya. Kalau indah dipandang itu ya kalau dia tidak ramah apakah akan indah? Tidak kan ya. Kalau suasana tidak aman apakah akan ada kata indah? Itu tidak ada. Bersih juga. Kalau tidak bersih apakah akan indah? Tidak ya. Jadi sekolah kita ini indah dipandang. Siapapun yang masuk akan merasa keramah tamahannya, kebersihannya, keamanan, keindahan ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah inklusif. Apa itu inklusif? Apa coba Kak kira-kira inklusif? Inklusif itu menyeluruh ya, holistik ya. Jadi sekolah ramah anak itu ya secara menyeluruh, secara terintegritas sangat rapi, sangat baik gitu ya, satu sama lain. Nah, yang selanjutnya adalah sehat. Nah, kalau sehat, seperti apa sih yang sehat itu? Ya, sehat jasmani, sehat rohani. Kalau rohaninya sehat, insya Allah jasmaninya akan sehat. Ya, karena penyakit timbul itu yang pertama kali adalah dari kurang tidak sehatnya rohani. Ya, makanya banyak orang yang bagaimana sih kesehatan mentalnya? Nah, kalau kesehatan mentalnya bagus, insya Allah fisik pun akan sehat. Ya, makanya tadi Ibu katakan be positif dalam segala sesuatu, silakan berpikir positif. Ya, itu sehat. Nah, nanti sehatnya bagaimana? Kan sekarang ini lagi pandemi ya, lagi COVID katanya. Bagaimana ya? Kalian lah harus jaga kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan itu? Ya. Sering cuci tangan ya, pakai masker kemana-mana gitu ya, supaya kalian akan sehat, terjaga dari virus apapun juga. Tapi yang paling penting adalah kalian selalu sehat rohani ya. Anak sehat rohani akan mengikuti sehat jasmani. Yang ke berapa ya? Ketujuh ada asri ya. Kalau lihat dari asri berarti lihat dari lingkungan sekolah kita. Ya, lingkungan dari sekolah kita lingkungan yang pernah menjuarai tingkat nasional adiwiyata. Ya, kita sudah menjadi adiwiyata mandiri. Kalian bisa lihat keaslian kita banyak taman-taman ya, supaya polusi terjaga ya. Nah, bagaimana supaya sekolah kita tetap asri? Ya tentunya kalian memiliki tanggung jawab untuk merawatnya, tanggung jawab untuk mengelolanya
ya, supaya sekolah kita tetap asri, ya, asri dalam lingkungan sekolah, asri di dalam lingkungan kelas kalian, ya. Dan yang terakhir, kalau memang sudah bersih, sudah aman, sudah ramah, sudah indah, sudah terintegritas menyeluruh atau inklusif, akan sehat, asri, tahir, akan merasa nyaman, ya. Karena kenyamanan itu tidak bisa diraih dengan mudah gitu ya. Kenyamanan itu harus diusahakan. Kenyamanan itu harus terlalu dijaga. Kenyamanan itu harus seperti kalian memiliki HP. Ya, HP kan harus dicas. Nah, rasa nyaman pun harus dicas. Kalau semua sudah nyaman, apapun yang akan kalian lakukan, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, nah itu ciri sekolah ramah anak. Nah, apa sih dasar dari sekolah ramah anak ini? Ya, ada dasar sekolah ramah anak ini tentang Kepres nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi dari KHA, lalu ada tentang perlindungan anak dan perubahannya, lalu ada tentang sistem pendidikan nasional serta instruksi presiden tahun 2017 tentang Germas. Apa itu Germas, Kak? Masyarakat, ya, gerakan masyarakat itu adalah kebijakan dari sekolah ramah anak atau SRA. Lalu bagaimana latar belakang kondisi sekolah? Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kalian berada di sekolah itu sepertiga waktu anak ada di sekolah. Nah, makanya di sini sekolah ini, kondisi sekolah ini harus bisa menciptakan atau memberikan fasilitas melayani yang tadi barisan tersebut, ya, sehingga sekolah itu tidak ada lagi yang namanya rawan kekerasan, rawan keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah runtuh, itu tidak seperti itu, ya. Insya Allah bangunan kita kokoh, ya, lalu tidak rawan kekerasan, insya Allah, ya. Kalaupun nanti ada perundungan, ya, ada bully, itu sudah ada aturannya di sekolah kita, ya. Jadi jangan sekali-sekali membuli. Nanti bully apa saja atau perundungan apa saja di bawah, nanti Ibu akan jelaskan, ya. Yang selanjutnya adalah kelembagaan. Jadi ini merupakan SRA ini adalah program dari kementerian ya, dari beberapa kementerian yang harus menyelesaikan dari sekolah ramah anak ini. Baik, akan Ibu jelaskan lagi apa sih prinsip-prinsip dari sekolah ramah anak ini. Yang pertama adalah sekolah ramah anak ini yang pertama adalah non diskriminasi. Jadi tidak ada pembeda, ya, semuanya sama, ya, tidak ada dia adalah dari kelompok orang mampu atau dari perekonomian atas tapi menengah atau bawah, itu tidak ada pembedanya, semua sama, ya, semua sama. Lalu prinsip yang kedua adalah partisipasi anak. Jadi semua anak di dalam sekolah ramah anak ini harus berpartisipasi tanpa pengecualian, ya. Semua diperuntukkan untuk kepentingan terbaik untuk anak, ya. Jadi orang tua, sekolah, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini semua akan memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak, ya. Yang keempat, bahwa SRA ini adalah hidup, jadi untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, ya. Terakhir, dikelola dengan baik, ya. Jadi semuanya harus dikelola dengan baik dan transparan. Nah, baik, Ibu lanjutkan lagi untuk komponen sekolah ramah anak. Apa saja komponen sekolah ramah anak? Ada kebijakan LSA, ya, itu sudah ada SK-nya, ada tim SRA di sekolah kita. Lalu ada pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak atau penerapan disiplin positif, ya, kita sudah melakukan disiplin positif. Lalu sarana prasarana yang ramah anak, ya, kalian bisa lihat nanti sekolah kita semuanya bangkunya itu ramah anak, ya, tidak ada yang bentuknya luncing-luncing, ya, tapi sudah lancip, ya. Lalu partisipasi anak dalam apapun kita sekolah selalu mengikutkan para peserta didik. Terakhir adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder yang lainnya. Baik anak-anakku, kalian sebagai anak, ya, tentunya mempunyai hak. Hak apa saja?
Ya, yang pertama hak bermain, berkreasi, berpartisipasi, ya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, ya. Tapi saat ini kalian tidak boleh berkumpul karena masih pandemi, ya. Lalu hak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, nama, kewarganegaraan, ya, standar hidup yang baik. Lalu apalagi nih, mendapatkan perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan pribadi, perlindungan dalam tindakan penangkapan sewenang-wenang, ya. Lalu di sini ada perlindungan dari siksaan fisik maupun non fisik. Makanya MPLS itu tidak ada yang namanya kakak kelas kalian melakukan tindakan atau siksaan fisik dan non fisik, ya. Insya Allah kakak-kakak kalian akan selalu memberikan kenyamanan kepada kalian, ya. Nah, selain dari hak kalian, tentunya kalau yang namanya hak pasti dia harus diimbangi dengan kewajiban. Nah, kewajiban apa nih seorang anak? Ya, tentunya kalian tadi kan SMA 5 punya slogan 5S. Yang salah satunya harus santun dan sopan, ya. Berarti kita harus hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada kakak, hormat kepada teman sejawat. Pokoknya kalian kepada siapapun kalian harus hormat, ya. Yang selanjutnya adalah mencintai keluarga inti kita, mencintai keluarga besar kita SMA 5 Bekasi, mencintai masyarakat, menyayangi teman, ya. Itu kewajiban kalian. Nah, lalu yang lebih besarnya apa? Yang tentunya mencintai tanah air, bangsa dan negara, ya. Lalu menunaikan ibadah sesuai ajaran agama. Insya Allah di SMA 5 sudah memfasilitasi untuk berbagai macam ajaran agama, ya, dalam peribadatan, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, ya. Nah, peran dalam anak dalam pemenuhan hak dan perlindungannya seperti apa? Jadi kalian harus berperan, ya, untuk melindungi perlindungan haknya, ya. Jadi ada yang namanya peran sebagai pelopor dan peran sebagai pelapor. Apa itu peran pelopor? Yaitu menjadi agen perubahan. Jadi agen perubahan seperti apa? Agen perubahan menuju kebaikan, bukan agen perubahan menuju ke hal-hal yang negatif, tidak. Jadi silakan kalian menjadi agen perubahan, menjadi agen yang selalu berinovasi untuk kemajuan SMA 5, ya. Terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif. Di kita ada berapa Kak? 21 eskul apa berapa ya? 12 eskul tapi ditambah dengan cabangnya kan? Iya. Jadi ada 12 eskul, nanti ditambah dengan cabang-cabangnya kurang lebih ada 21. Itu adalah tempat sarana atau wahana kalian untuk terlibat aktif memanfaatkan waktu luang dengan memilih salah satu eskul yang memang kalian inginkan. Satu eskul saja tetapi kalian bisa menjadi atau bisa berprestasi. Jangan banyak eskul, tidak ada satupun yang kalian berprestasi. Karena dengan satu kalian pilih, kalian masuk di dalamnya secara kafah, secara menyeluruh, itu insya Allah akan mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang berprestasi lebih baik lagi, ya. Nah, peran yang selanjutnya adalah pelapor. Nah, pelapor itu yang bagaimana? Ya, terlibat aktif menyampaikan pendapat, pandangan ketika kalian mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitarmu. Jadi kalau ada yang dibully, bukan kalian yang melindungi yang dibully tadi, tetapi kalian harus terlibat aktif menyampaikan bahwa itu sesuatu harus diingatkan. Tidak boleh terjadi perundungan, ya. Itu adalah boleh kalian melakukan pelapor, ya, melakukan pelaporan terlibat aktif untuk apa? Supaya SMA 5 tetap nyaman, ya, supaya SMA 5 tetap ramah. Nah, ini, jadi ada peran pelapor sebagai agen perubahan, peran pelapor terlibat aktif dalam menggunakan waktu luang, dan pelapor terlibat aktif di dalam menyampaikan pandangan yang memang ke hal-hal yang negatif, ya. Itu bukan berarti ember gitu, ya. Kalau anak sekarang katanya ember gitu, ya, bukan. Ini adalah pelapor demi kebaikan, ya. Baik, selanjutnya ini peran serta pendidikan, pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang mungkin nanti bisa dijelaskan selanjutnya. Yang penting bahwa kalian harus terlibat di dalam kebijakan anti diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya,
ya. Lalu tadi pokoknya peran pelapor dan pelopor yang harus ditekankan, ya. Itu. Lalu di sini kalian harus juga terus serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga sekitar, ya. Lalu kalian memahami hak dan kewajiban sebagai anak atau peserta didik, ya. Nanti hak kalian sebagai peserta didik itu sudah akan dijelaskan lagi oleh pemateri selanjutnya. Lalu ada juga bagaimana hidup berkarakter, ya, bagaimana kalian memanfaatkan lingkungan sekolah, bagaimana kalian belajar dengan menggunakan literasi, ya, itu sudah ada disampaikan oleh Bapak Ibu pembina yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan, ya, yaitu perundungan, ya. Perundungan ini ada beberapa macam, ada bully secara verbal, ya, yang akhirnya mengakibatkan kepada fitnahan atau ancaman kekerasan, ada bully secara nonverbal, ya, seperti melihat sinis, ya, lalu ekspresi wajah yang merendahkan, ya, lalu mengancam, itu adalah bully nonverbal. Nah, bully yang di ruang cyber ini biasanya banyak nih di ruang cyber, ya. Makanya kalau kalian menggunakan cyber, ya, ruang cyber itu harus berhati-hati karena ada undang-undang IT, ya, undang-undang IT yang nanti bisa ke ranah hukum gitu, ya. Ada undang-undang IT berarti bisa ke ranah hukum kalau kalian tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan baik gitu, ya. Makanya di sini akan ada perundungan juga bully di ruang cyber. Ini banyak sekali, ya. Karena kadang-kadang anak-anak itu berani di dunia maya tapi setelah di dunia kenyataannya dia ngeper, ya, takut, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi jangan kalian lakukanlah hal-hal itu dengan baik di dunia nyata maupun di dunia maya gitu, ya. Tunjukkan bahwa kalian adalah pribadi yang baik, pribadi yang positif, oke? Ya, ini kalau perundungan ini sangat berakibat buruk, ya, berakibat fatal buat yang korban, ya. Dia bisa mengalami kesakitan fisik, ya, lalu self esteemnya merosot, ada trauma, depresi, banyak sekali yang akhirnya kesehatan mentalnya terganggu, ya. Nah, selanjutnya juga ada dampak yang lainnya negatif pada bully atau perundungan ini, ya. Ada yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau memang terjadi ada dampak bully, apa yang harus kalian lakukan? Jadi, yang harus kalian lakukan adalah kalian melakukan ada alur pengaduan, ya. Silakan kalian sampaikan pengaduan ini korban, saksi, dan saksi yang melihat kondisi itu kepada menjurus kepada pelanggaran hak anak ini kepada tim pengaduan, ya. Nanti tim pengaduan akan menerima pengaduan, lalu ada verifikasi masalah, lalu tindak lanjut pengaduan, ada analisa masalah, lalu menetapkan tindakan, memberikan informasi tentang tindakan yang akan diberikan, ya, sampai kepada nanti ada pemulihan, lalu monitoring, evaluasi pengaduan. Nah, ini semua adalah mekanisme pengaduan di sekolah ramah anak. Nanti kepada siapa tim pengaduannya? Di kita ada tim SRA, ya. Tim SRA ini penanggung jawabnya adalah di Wakasek Kesiswaan. Ya, baik, itu ya mekanismenya. Nah, sebentar Kak, karena kita masih jam COVID, Ibu minta beberapa menit lagi, ya. Ini Ibu yang ingin sampaikan karena ini harus disampaikan dari Dinas Provinsi bahwa di zaman COVID ini ada beberapa yang harus kalian lakukan, ya. Yang pertama yang tentunya sebentar. Ya. Tip belajar gembira di rumah selama pandemi COVID-19, ya. Kita masih melakukan BDR, ya Kak, istilahnya, ya. Belajar di rumah. Jadi apa yang harus kalian lakukan di rumah? Pertama, silakan kalian harus belajar di rumah dengan gembira, ya. Lalu bangun pagi, apa yang harus kalian lakukan?
hari ini aku belajar di rumah. Apa yang bisa aku lakukan agar bisa gembira belajar di rumah, ya. Nah, lalu yang kedua, apa lagi tahapannya? Aku mulai kegiatan hari ini dengan mandi pagi. Ya, harus mandi pagi dulu, ya, bukan makan dulu, mandi pagi, ya, supaya dengan mandi pagi badan menjadi bersih, meningkatkan energi dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, jangan lupa kalian melakukan ibadah sesuai perintah agama, ya. Keempat, silakan kalian lanjutkan dengan sarapan pagi. Ya, sarapan pagi tentunya dengan menu 4 sehat, 5 sempurna, ya. Sarapan yang bergizi seimbang, lalu diawali dengan doa dan diakhiri pula dengan doa. Nah, setelah semua siap, aku bisa belajar dengan gembira. Bagaimana belajar dengan gembira? Ya tentunya tadi, karena karena rumahmu adalah home sweet home, berarti kalian akan sekolah dengan nyaman di rumah, bersekolah di rumah dengan nyaman dan dengan bahagia dan ramah tentunya. Nah, setelah selesai belajar, boleh kalian melakukan waktu luang. Boleh apa yang sekarang lagi booming, apakah main apa? TikTok ya? Wah, main TikTok atau main apa lagi, Kak? Oh, Mobile Legend, ya, ya. Wah, kalau sudah main Mobile Legend, TikTok, subhanallah ya. Atau apa ngeliat-liat grup bandnya Korea, apa namanya? K-pop, ya. Terus apalagi yang Jepang, anime. Wah, banyak sekali. Itu anak-anak sekarang ya. Itu lagi booming-boomingnya. Boleh kalian menonton di waktu senggang setelah belajar. Lalu langkah ke-7 apa? Selalu jaga kebersihan dengan cara seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun, lalu menggunakan masker, ya, supaya tidak terjadi virus masuk ke tubuh kita, ya. Itu salah satu upaya kita supaya kita bisa belajar di rumah dengan gembira, ya. Tetap gembira dan semangat walau belajar di rumah, ya. Insya Allah dengan niat kalian belajar dengan baik, belajar di rumah dengan gembira, hasilnya pun akan baik pula. Itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan tentang sekolah ramah anak. Tapi sebelumnya Ibu akan ikrarkan dulu sekolah ramah anak Jawa Barat. Sudah adakah ikrar sekolah ramah anak? Boleh di sini kakak-kakaknya kita bacakan. Di sini ada sekolah ramah anak. Silakan bacakan. Bisa baca ya. Iya, dari pertama. Ayo Kak. Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Kami warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar. 1. Selalu silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, itu ya. Kakak-kakak kalian sudah mengikrarkan sekolah ramah anak Jawa Barat bahwa kita harus saling silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi. Ya, artinya itu silih asih itu saling berkasih sayang, silih asah itu saling mengingatkan, silih asuh itu saling mengasuh, merawat gitu ya. Silih wawangi itu saling menyebarkan kebaikan. Ya, wawang itu yang harum-harum gitu ya. Lalu mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman dan bahagia, serta menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, lihat kakak kalian yang bertiga ini, mereka setia kawan, ya, kesetiakawan sosialnya bagus, OSIS kita bagus, insya Allah kedepannya nama OSIS dan nama anak-anak SMA 5 itu lebih baik, ya. Akan ada wangi silih wawanginya itu akan tercium, ya, insya Allah. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa melaksanakan sekolah ramah anak ini dengan sebaik-baiknya, ya, demi kemajuan kebahagiaan kita semua warga SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Akhirul kata, Ibu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.